Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Zamrud Mirah Delima, SEMSI AKT, dan teman-teman semua dari kelas 5B yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perilaku dalam organisasi. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Deva Mary Kristiana dengan NIM 2021 12041. Saya sendiri, Yuni Maharani dengan NIM 2021 12059, dan yang terakhir ada Revina Febrianti dengan NIM 2021 12074. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Deva Mary. Saya akan membahas keselarasan tujuan atau goal congruence. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku individu dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat goal congruence yang tinggi. Nah, goal congruence sendiri itu merupakan keselarasan tujuan yang memiliki arti bahwa tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi, perilaku manusia dan tingkat pencapaian keselarasan tujuan dipengaruhi oleh sistem formal maupun informal. Sistem pengendalian yang bersifat formal merupakan sistem yang dibentuk oleh organisasi dan memiliki ketentuan dan aturan tertentu, seperti perencanaan strategis, penyusunan anggaran, dan pelaporan. Sedangkan aspek informal itu contohnya etos kerja, gaya manajemen, dan budaya suatu organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan itu terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, kita akan membahas faktor eksternal. Dalam hal ini, faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Norma tersebut mencakup etos kerja atau sikap anggota organisasi yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas. Norma dalam suatu organisasi juga dipengaruhi secara spesifik oleh jenis industri yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas faktor internal. Faktor internal ini meliputi beberapa faktor. Yang pertama ada faktor budaya, yang kedua ada gaya manajemen, yang ketiga ada organisasi informal, yang keempat ada persepsi dan komunikasi. Kita akan membahas faktor budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Budaya dalam perusahaan dipengaruhi oleh kualitas personalitas dan kebijakan CEO serta personalitas dan kebijakan para manajer. Yang selanjutnya ada gaya manajemen. Gaya manajemen merupakan faktor internal yang memiliki dampak paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Menurut Masciariello, ada 3 jenis gaya, yaitu yang pertama internal control style, yaitu masing-masing individu mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda dan partisipatif. Yang kedua ada external control style,
yaitu tindakan ditentukan oleh pihak lain atau pimpinan dan otoriter. Yang terakhir ada mixed control style, yaitu partisipatif dan terarah. Yang selanjutnya ada organisasi informal. Garis-garis dalam bagan organisasi menunjukkan hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan bertanggung jawab dari setiap manajer. Namun pada kenyataannya, proses pengendalian manajemen tidak dapat berjalan dengan baik apabila anggota organisasi atau perusahaan tidak paham dan mengenali arti penting dari hubungan-hubungan dalam organisasi yang bersifat informal. Yang terakhir ada persepsi dan komunikasi. Para manajer harus mengetahui tujuan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka menyerap informasi dari berbagai jalur, baik formal, melalui anggaran dan dokumen resmi lainnya, maupun jalur informal melalui percakapan dan obrolan yang tidak resmi. Namun, informasi yang didapat tersebut bisa jadi bertentangan satu sama lain dan memiliki interpretasi yang sangat beragam. Kita sudah membahas mengenai faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Selanjutnya kita akan membahas sistem pengendalian formal. Nah, sistem pengendalian formal itu terdiri dari aturan-aturan. Nah, aturan dapat diartikan sebagai seperangkat tulisan yang memuat jenis instruksi dan pengendalian, batasan yang memuat segala macam aturan atau perintah yang harus ditaati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Hampir semua aturan bersifat jangka panjang dan akan selalu ada sampai aturan-aturan tersebut dimodifikasi. Namun, hal itu sangat jarang terjadi. Nah, di sini ada beberapa jenis aturan yang dapat dilihat. Yang pertama ada pengendalian fisik. Pengendalian fisik merupakan ketentuan agar fisik organisasi terjaga dan dapat dilakukan dengan adanya penjaga keamanan, gudang yang terkunci, ruangan besi password komputer, CCTV, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada manual. Manual merupakan aturan yang jauh lebih rinci dan biasanya merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Contohnya, panduan menjalankan mesin, panduan untuk meminta fasilitas bagi organisasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pengamanan sistem. Berbagai bentuk pengamanan secara sistematis dirancang untuk menjamin arus informasi yang mengalir melalui sistem bersifat akurat dan untuk mencegah atau meminimalkan kesalahan atau kecurangan. Hal ini meliputi pemeriksaan silang secara terinci, menghitung uang dan aktiva sesering mungkin, serta dengan melakukan pengecekan sistem oleh auditor internal dan eksternal. Yang terakhir ada sistem pengendalian tugas. Sistem pengendalian tugas merupakan proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Kebanyakan tugas-tugas biasanya dikendalikan melalui peraturan-peraturan. Baik, selanjutnya adalah proses kendali secara formal. Dapat dilihat ini adalah rangkaian proses pengendalian manajemen secara formal yang dimulai dengan perencanaan strategis yang akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi dengan menggunakan seluruh informasi yang tersedia. Perencanaan dari strategis kemudian memuat program-program yang akan dipilih untuk mengimplementasikan tujuannya. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran atau anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Nah, selanjutnya pusat tanggung jawab itu akan menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan.
Hasil-hasil aktual tersebut kemudian dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam anggaran untuk menentukan apakah kinerja memuaskan atau tidak. Nah, apabila hasilnya memuaskan, maka pusat tanggung jawab akan menerima umpan balik seperti adanya pujian atau penghargaan. Kalau misalkan tidak memuaskan, maka umpan balik yang diterima adalah sesuatu yang dapat mendorong pusat tanggung jawab melakukan korektif serta untuk melakukan revisi dalam rencana tersebut. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis organisasi. Strategi suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap struktur organisasi, dan struktur tersebut akan mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen organisasi. Struktur organisasi bisa dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, struktur fungsional, yaitu setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi, seperti produksi atau pemasaran. Yang kedua, ada struktur unit bisnis. Setiap manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit. Dan unit bisnis merupakan bagian yang semi-independen dari perusahaan. Yang ketiga, ada struktur matriks. Struktur matriks ini memiliki unit-unit fungsional yang memiliki tanggung jawab ganda. Baik, yang pertama ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini membagi tugas dan keahlian masing-masing dan manajer bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Seperti pada gambar, di sisi kanan ini manajer pemasaran dan di sisi kiri ada manajer manufa. Organisasi fungsional ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan hanya dengan satu jenis produk karena bagian produksi dipisahkan dengan pemasaran dan di setiap bagian memiliki keahlian masing-masing. Lalu apa keuntungannya? Keuntungan dari organisasi fungsional ini adalah efisiensi. Selain itu, kegiatan yang sama dalam organisasi disatukan sehingga lebih efektif. Selain keuntungan, ternyata struktur organisasi fungsional juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, ada sulit untuk mengukur efektivitas masing-masing fungsi. Yang kedua, masalah antar fungsi hanya bisa diselesaikan oleh pusat. Yang ketiga, tidak sesuai bagi organisasi yang melakukan diversifikasi atau produknya yang beragam. Yang keempat, tidak ada cara yang tepat untuk perencanaan kerja masing-masing fungsi yang terpisah pada level bawah suatu organisasi. Yang kelima, dalam organisasi fungsional, perencanaan ini dibuat oleh pimpinan puncak karena diperlukan suatu koordinasi dari masing-masing fungsi yang mengkontribusikan output lainnya. Selanjutnya, kesulitan untuk melakukan perencanaan dan koordinasi. Dan yang terakhir, mudah terjadi konflik antar fungsi. Selanjutnya ada struktur organisasi dari unit bisnis. Dapat dilihat bahwasanya struktur organisasi unit bisnis ini dirancang untuk mengatasi kelemahan pada struktur organisasi fungsional. Organisasi unit bisnis atau organisasi divisi bertanggung jawab atas seluruh fungsi yang ada dalam produksi pemasaran sebuah produk. Unit bisnis tersebut bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan koordinasi dari berbagai fungsi yang terpisah. Kinerja unit bisnis ini diukur dengan profitabilitas dan unit bisnis itu. Nah, meskipun manajemen unit bisnis menjalankan wewenang yang sangat luas terhadap unit-unitnya, kantor pusat ini tetap memiliki sejumlah hak prerogatif atau hak istimewa. Lalu apa sih keuntungan struktur organisasi unit bisnis dan kelemahannya? Yang pertama, menjadi sarana pelatihan bagi manajemen secara umum. Yang kedua, para manajer unit bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dibanding keputusan kantor pusat karena lebih dekat dengan pasar dari produknya dibandingkan dengan kantor pusat. Yang ketiga, keuntungannya itu dapat memberikan reaksi yang cepat terhadap ancaman-ancaman atau peluang baru. Lalu kelemahan struktur organisasi unit bisnis yang pertama, masing-masing staf unit bisnis mungkin menduplikasi sejumlah pekerjaan yang pada organisasi fungsional dikerjakan di kantor pusat. Yang kedua, kesulitan mencari sumber daya manusia yang berkualitas untuk memimpin setiap unit bisnis. Yang ketiga, konflik antar bisnisnya itu banyak. Dan yang terakhir itu kurangnya kerjasama di unit bisnis tersebut. Selanjutnya ada organisasi metrik, di mana organisasi metrik ini itu juga disebut sebagai
organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Nah, struktur organisasi ini merupakan kombinasi antara struktur organisasi fungsional dengan organisasi unit bisnis. Nah, struktur organisasi matriks membentuk beberapa fungsi organisasi yang bertanggung jawab untuk memenuhi beberapa unit bisnis yang dilakukan, sehingga dapat memanfaatkan efisiensi setiap fungsi organisasi dan keputusan unit bisnis dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai. Nah, dari 3 tipe organisasi yang kelompok kami jelaskan, itu dapat disimpulkan bahwa sistem yang bagus itu harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan, mengingat tidak semua sistem itu bisa diterapkan dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada fungsi controller. Nah, apa sih controller itu? Controller merupakan organisasi yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Nah, di sini ada 5 fungsi dan peran dari controller. Yang pertama yaitu merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan kepada para investor dan pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan tersebut untuk para manajer, menganalisis program dan proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan, serta mengkonsolidasikannya ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Fungsi controller yang keempat yaitu melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan serta menjalankan audit operasional. Dan fungsi yang terakhir yaitu mengembangkan personel dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendali. Nah, fungsi pengendalian itu merupakan fungsi staf. Meskipun seorang controller biasanya bertanggung jawab untuk merancang maupun mengoperasikan sistem yang mengumpulkan dan melaporkan informasi, pemanfaatan informasi ini itu merupakan tanggung jawab jajaran manajemen. Nah, controller itu tidak membuat ataupun mendorong pihak manajemen untuk mengambil keputusan. Tanggung jawab untuk menjalankan pengendalian sesungguhnya itu berasal dari CEO, lalu turun ke bawah melalui jalur organisasi. Nah, para controller itu juga memainkan peranan penting dalam mempersiapkan rencana strategis dan anggaran, serta melakukan penelitian secara cermat atas laporan kinerja. Dalam hal ini, para controller bertindak itu seperti manajer. Nah, bedanya itu keputusan controller itu dapat dibatalkan oleh jajaran manajer. Lalu selanjutnya ada controller unit bisnis. Nah, controller unit bisnis itu memiliki tanggung jawab pada 2 pihak. Yang pertama ada controller korporat, yaitu pihak yang memegang tanggung jawab operasi sistem pengendalian secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu pada para manajer di unit, di mana controller tersebut berada yang merupakan pihak kepada siapa mereka membutuhkan bantuan. Nah, di sini ada gambar hubungan-hubungan alternatif controller. Ada yang garis putus-putus sama yang garis penuh. Nah, yang pada hubungan garis-garis putus itu menunjukkan bahwa manajer unit bisnis itu merupakan atasan langsung controller unit bisnis dan memiliki wewenang dalam mempekerjakan, melatih, memindahkan, memberikan kompensasi, mempromosikan, dan memecat para controller di unit yang bersangkutan. Tetapi keputusan tersebut itu jarang dibuat tanpa masukan dari controller korporat. Nah, masalah dari hubungan ini itu dimungkinkan
controller unit bisnis tidak akan memberikan laporan yang objektif mengenai anggaran dan kinerja pada manajer senior. Nah, di samping garis putus-putus itu ada hubungan garis penuh. Nah, pada hubungan garis penuh ini itu, controller unit bisnis itu memberikan laporan secara langsung pada controller korporat sebagai atasan mereka. Nah, masalah dari hubungan garis penuh ini itu dimungkinkan manajer unit bisnis menganggap dan memperlakukan controller unit bisnis sebagai seorang mata-mata dari kantor pusat dan bukan sebagai mitra kerja. Nah, ini itu diharapkan para controller tidak mentolerir atau terlibat dalam memberikan informasi yang menyesatkan ataupun menyembunyikan informasi yang tidak menyenangkan. Etika yang terkandung dalam proses tanggung jawab tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik seperti itu. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 3 tentang perilaku dalam organisasi. Sampai jumpa besok di ruang kelas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kami dari kelompok 3 meminta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.